Hari ketiga Idul Fitri masih ada warga yang melaksanakan mudik di hari ini menuju ke berbagai lokasi di Pulau Jawa. Berbagai persiapan juga dilakukan untuk menghadapi arus balik agar tidak terjadi kepadatan. Bagaimana kesiapan menghadapi arus balik kita akan membahasnya bersama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Serta bergabung. Salam presisi. Serta bergabung juga bersama kami juru bicara Kemenhub Adita Irawati. Selamat malam Bu. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Latif terlebih dahulu. Pak Latif, melihat hari ini memang volume lalu lintas ke arah mudik juga masih tinggi. Ketika memang banyak pemudik yang melakukan mudik pada hari ini, one way menuju ke arah Jakarta, apakah tetap diberlakukan, Pak? Iya, tadi 14.45 oleh Menteri PMK sudah dilaksanakan one way dari 414 dari Kali Kangkung menuju Jakarta, yaitu sampai dengan kilometer 72 Cikatama. Tetapi setelah sampai Cikatama, kita dari Korlantas melakukan kontraflow sampai dengan kilometer 47. Sehingga kami berada di kilometer 47 sampai dengan nanti masuk kota Jakarta, kita lakukan pengaturan, penjagaan di tempat-tempat khususnya, yaitu exit tol yang ada di sepanjang jalur Cikampek sesuai dengan dalam kota, jalur yang menuju Pondok Indah, dan jalur yang menuju ke Tanjung Priuk. Nah, ada 3 titik krusial yang telah kita antisipasi, yaitu pintu tol pembayaran di Halim, pintu tol pembayaran yang akan ke Pondok Indah, pintu tol pembayaran yang akan ke Tanjung Priuk. Ini adalah titik yang akan kita bagi sedemikian rupa sehingga kita betul-betul untuk mengantisipasi arus lonjakan yang dari one way dari kilometer 72. Tapi alhamdulillah sampaikan sampai sekarang arus yang dari arah 72 menuju jalur Cikampek Jakarta rame, masih lancar. Di 3 titik pintu pembayaran itu tidak ada antrian sama sekali. Kita memonitor terus perkembangan dan kita memonitor juga pergerakan mulai dari Kali Kangkung 414 sampai dengan masuk nanti ke kilometer 70. Memang terjadi rame, tetapi alhamdulillah tetap kita lakukan penjagaan pengaturan. Karena kita juga melaksanakan juga pengaturan di dalam tol aja, tapi perkuat betul di jalur arteri, yaitu exit tol sepanjang jalur yang ada di Cikampek, dalam kota, jalur Pondok Indah, Jor Selatan, dan Jor Utara. Demikian yang kita siapkan. Sehingga kita menerjunkan untuk sampai dengan tanggal 25 nanti, diperkirakan 20 sebagai puncak arus pertama, yaitu sekitar 800 personil dibantu oleh jajaran Sabara, Bimob, kita turunkan juga, dan kita antisipasi berikutnya nanti tanggal 29 dan 30 gelombang kedua arus baliknya. Demikian. Oke, baik. Masih dijaga sampai dengan sekarang dan diprediksi berarti ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama akan terjadi puncaknya sampai dengan besok, lalu yang berikutnya adalah sampai dengan akhir pekan ini. Saya ke Ibu Adita dulu. Ibu Adita, ini sejauh ini apa saja evaluasi dari arus mudik kemarin? Ya, evaluasi kami yang juga sudah dibahas bersama tentunya Korlantas Polri, kemudian juga Kementerian Koordinator PMK dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Kami melihat arus mudik yang lalu itu bisa ditangani dengan cukup baik. Puncaknya terjadi H-3 atau pada tanggal 19 April ya, dan kita memang mencatat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu untuk baik itu untuk transportasi umum maupun untuk kendaraan pribadi. Memang ada beberapa titik krusial yang sudah diidentifikasi, itu di jalan tol yang menuju ke timur dan juga penyeberangan yang menuju ke Sumatera. Tapi hasil dari koordinasi, kolaborasi dan juga persiapan-persiapan yang sangat baik, alhamdulillah semua bisa ditangani. Kalaupun terjadi kepadatan itu dengan sangat cepat bisa kita urai. Dan juga ini tentu juga kerjasama dari masyarakat juga ya. Mereka sudah memenuhi himbauan untuk bisa mudik lebih awal. Karena pemerintah sudah memajukan cuti bersama sejak tanggal 19 dan terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah pergi itu bahkan sejak H-7. Dan artinya puncak dari mudiknya bisa terbagi sesuai dengan yang kita harapkan dan ini bisa mengurangi beban dari jalan tol maupun transportasi umum. Ya, jadi kami simpulkan setidaknya untuk arus mudik ini bisa kita kendalikan dan kita tangani dengan baik. Harapannya
arus balik pun juga demikian. Oke, dari evaluasi kemarin apakah memang dibutuhkan adanya armada-armada tambahan terutama mereka yang mudik menggunakan kereta api mungkin ataupun transportasi umum lainnya? Ya, yang paling utama memang kita lihat tren peningkatannya ini ada di angkutan udara ya. Mhm. Bahkan mungkin dari pemudik yang menggunakan transportasi umum terbanyak ini menggunakan angkutan udara. Mmm. Lonjakannya juga sangat signifikan, 35% dibandingkan tahun lalu, dan bahkan di puncak arus balik ini nanti kira-kira tanggal 24 dan 25 ini bisa mencapai lebih dari 250.000 penumpang. Ini satu angka yang melonjak hampir 40% dibandingkan tahun lalu. Sementara untuk kereta api juga demikian, ada peningkatan sekitar 30%, sehingga memang dibutuhkan adanya tambahan armada, meskipun harus diakui di beberapa trayek tertentu, di beberapa rute tertentu masih ada ya seat yang tidak dibeli gitu. Tetapi secara umum baik kereta api maupun udara ini peningkatannya sangat signifikan dari tahun lalu, dan memang sudah ada tambahan-tambahan armada, termasuk adalah tambahan extra flight untuk udara di beberapa rute favorit ya. Rute favorit ini termasuk Surabaya, Medan, dan juga Bali. Baik, mungkin karena memang sudah tidak terlalu banyak lagi pembatasan, perekonomian sudah lebih baik, sehingga memang masyarakat memilih untuk mudik di tahun ini begitu ya, terjadi peningkatan cukup tinggi. Saya ke Pak Latif lagi, Pak Latif ini diprediksi sebelumnya akan terjadi puncak arus balik pada 24 hingga dengan 25 April ini. Karena memang perkantoran akan kembali beroperasi pada tanggal 26 nanti. Namun Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sebaiknya menunda perjalanan untuk menekan kepadatan, hindari untuk balik pada tanggal-tanggal tersebut. Nah, melihat data hari ini, apakah memang statement dari Pak Jokowi tadi berhasil untuk mengurangi kepadatan? Ya, tentunya instruksi daripada pimpinan negara kita bisa menjadi acuan daripada masyarakat dan bisa diikuti. Jadi betul-betul diharapkan ada pembagian mudik. Jadi kalau yang masuknya misalnya tanggal 2 ya pulangnya silahkan nanti tanggal 29, 30 dan tanggal 1. Dan yang ini yang diperuntukkan untuk tanggal 25, 24, 25 untuk yang besok akan masuk tanggal 26. Sehingga betul-betul jumlah kendaraan yang sekian juta kemarin bergerak keluar sekarang akan kembali karena Jakarta menjadi tempat tujuan, akan berkumpul di sini secara keseluruhan, tidak menumpuk di tanggal ini ataupun nanti menumpuk di tanggal 29 atau 30. Ini harapan kita dan tentunya masyarakat bisa memahami. Dan karena tadi memang informasi dari Kali Kangkung kilometer 414 dari jam 14.45 terjadinya pelaksanaan one way. Ini sekarang arus sudah masuk kota Jakarta karena sekitar perjalanan 5 sampai 6 jam ini sudah masuk Jakarta. Betul-betul kita kelola bagaimana tidak terjadi antrian di dalam tol. Kami memaksimalkan betul exit tol yang ada di Jakarta ini untuk mengurai sehingga tidak terjadi kemacetan, kepadatan, apalagi sampai dengan kemacetan. Demikian. Baik, Ibu Adita, bagaimana data dari Kemenhub? Apakah memang instruksi dari Pak Jokowi tadi berhasil untuk menekan para pemudik untuk tidak balik pada tanggal-tanggal ini, 24 dan 25? Ya, kalau kami lihat sebenarnya dengan adanya strategi di awal saat mudik kita melakukan maju cuti bersama dan kemudian hasilnya juga terlihat masyarakat pun cutinya juga ada yang lebih cepat. Ini sebenarnya secara otomatis sebenarnya bisa membagi arus puncak baliknya ya. Karena kita lihat ada yang sudah bepergian sejak tanggal 18. 18 kemudian kemungkinan kembali paling tidak seminggu setelah itu ya. Jadi segera setelah hari raya selesai mereka kemungkinan besar akan kembali dan juga karena ada cuti bersama. Tetapi kita lihat arus mudik pun masih berlangsung. Bahkan tadi saya dengar dari berita di CNN juga, bahkan sampai hari ini masih ada yang mudik. Artinya apa? Sebenarnya memang ada kecenderungan masyarakat juga akan kembali ke Jakarta atau ke daerah asalnya juga nanti ada di tanggal-tanggal yang lain. Ditambah dengan himbauan untuk bisa mudik di luar tanggal-tanggal puncak. Kalau dilihat dari tren hari ini, kita lihat padat ya. Laporan dari lapangan tadi Pak Latif juga sudah menyebutkan padat, tetapi masih bisa dikendalikan dengan cukup baik. Tidak ada kemacetan yang terlalu panjang. Ini mungkin indikasi ya bahwa masyarakat memang akan kembali tidak
menumpuk di 24-25 gitu. Ya kami bisa simpulkan setidaknya sementara bahwa himbauan ini mungkin juga diikuti ya oleh masyarakat gitu. Mereka juga akan berpikir ulang untuk kembali dengan berdesak-desakan, tentu tidak nyaman. Apalagi tadi diberikan kesempatan juga oleh Presiden ya, apabila kemudian pelaku usaha atau ASN atau kemudian PNS itu boleh sedikit menambah hari cuti demi supaya mengurangi kepadatan. Jadi saya rasa mari kita lihat dalam 2 hari ke depan ya. Kalau kemudian ternyata masih kondusif, bisa jadi himbauan ini dipenuhi betul oleh masyarakat. Baik, Ibu Adita, ini terakhir bagaimana dengan persiapan arus balik di bandara, terminal, serta pelabuhan? Ya, arus balik untuk bandara dan stasiun kereta api, saya rasa ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Karena di arus mudiknya pun ketika mencapai puncak H-3, kita lihat juga tidak ada permasalahan yang berarti ya. Tidak ada kepadatan atau antrian, khususnya di bandara maupun di stasiun kereta api. Mungkin yang perlu menjadi perhatian khusus adalah di pelabuhan penyeberangan, khususnya yang dari Sumatera menuju Jawa. Ini pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung menuju ke Merak ya, yang ada di Banten. Sama strateginya, kita akan lakukan pemecahan atau pembagian pelabuhan ya. Seperti waktu arus mudik, roda 4 dan kemudian kendaraan bis itu di satu pelabuhan di Merak dan lainnya ada di Ciwandan. Nanti kita akan berlakukan yang sama, meskipun nanti di Jawa kita juga akan tambahkan satu pelabuhan Indah Kiat gitu ya, untuk mengatasi kepadatan arus baliknya. Jadi sampai hari ini kami melihat situasi masih kondusif, laporan dari operator penyeberangan juga sejauh ini masih kondusif. Harapannya meskipun kita mencapai puncak hari ini atau besok tetap bisa ditangani dengan baik. Dan ini tentu butuh kerjasama juga ya dari seluruh anggota masyarakat untuk betul-betul mengikuti informasi yang terus diupdate. Sehingga tidak salah mendapatkan info dan tidak salah juga gitu untuk menuju ke pelabuhan yang akan dipilih. Oke, baik. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi terkini bersama kami di CNN Indonesia, karena kami tetap akan melaporkan bagaimana keadaan arus balik nantinya sampai dengan H+7 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, serta juru bicara Kemenhub, Adita Irawati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.